Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are talking about obligation with Miss Septiana Lailatul Rahmah. Okay, before I continue our lesson today, I want to read one of the quotes first. If in oneself there is still a sense of shame and fear to do something good, it is a guarantee for that person is not going to the meeting he had with the progress of a single step. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi seorang tersebut adalah tidak bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Kutipan ini saya ambil dari Bung Karno, yaitu presiden kita yang pertama di Indonesia. Oke, next. What is obligation? Apa itu obligation, anak-anak? An obligation is an expression in English which is used to express a necessity or something that you have to as an obligation. Jadi, obligation adalah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan keharusan atau sesuatu yang dianggap sebagai kewajiban. Atau dalam penjelasan lain juga bisa obligasi adalah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah keharusan atau kewajiban. Jadi kalau misalkan kita mau mengekspresikan apa yang menjadi kewajiban kita, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan obligation. Next, social function. Apa sih fungsinya? Kenapa kita harus mempelajari obligation? First is to remind someone, untuk mengingatkan seseorang. Second, to give strong advice or suggest someone, untuk memberikan nasihat kepada seseorang. Third, to warn someone or to talk about something that is not permitted, untuk mengingatkan seseorang yang membicarakan sesuatu yang tidak diizinkan. And the fourth, to obey the rule, untuk mematuhi aturan. Jadi itu fungsi dari kita mempelajari obligation. Ada 4. Yang pertama untuk mengingatkan seseorang. Yang kedua untuk memberikan nasihat kepada seseorang. Yang ketiga untuk mengingatkan seseorang yang membicarakan sesuatu yang tidak diizinkan. Ini biasanya berisi tentang larangan. Dan juga yang terakhir untuk mematuhi aturan. And then next is kinds of obligation. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam tentang obligation dilihat dari waktu penggunaannya. Yang pertama adalah obligation in present. Nah, obligation in present ini juga penggunaannya dibagi menjadi 2. Ada strong obligation atau kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan. Nah, ini biasanya menggunakan must, have, and need to. Nah, ini adalah model atau kata bantu yang digunakan dalam obligation, yang mana ini artinya adalah seseorang itu ketika di situ menggunakan modal must, have, and need to, berarti itu kewajiban yang benar-benar harus dilakukan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kayak fardu ain kayak gitu, kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, example. You must respect your parents. Kamu harus patuh pada orang tuamu. Nah, karena patuh kepada orang tua adalah kewajiban bagi setiap manusia, maka model yang kita gunakan adalah must. You must respect your parents. And then, pedestrians have to cross on the crosswalk. Pejalan kaki harus menyeberang di jalan penyeberangan. Nah, karena para pejalan kaki itu kalau menyeberang nggak boleh asal-asalan dan harus di jalan penyeberangan, maka menggunakan have to atau must boleh, atau juga need to, seperti itu. And then, you need to wear a helmet when you ride a motorcycle. Kamu harus memakai helm ketika mengendarai motor. Nah, karena memakai helm itu adalah kewajiban bagi seseorang yang mengendarai motor, karena itu adalah juga aturan, maka menggunakan need to.
Jadi penggunaan must, have, and need to itu merupakan strong obligation atau suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang. And then second is weak obligation. Weak obligation di sini adalah lebih lemah daripada strong obligation. Jadi seseorang boleh melakukan atau tidak melakukan. Using should and ought to. Biasanya model yang digunakan itu adalah should and ought to, yang artinya itu seharusnya. Jadi kata-kata seharusnya itu boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Nah ini contohnya adalah you should go to library to take the book. Kamu seharusnya pergi ke perpustakaan untuk mengambil buku. Nah itu adalah obligation in present. Selanjutnya adalah obligation in future. Example, we must or need to buy the ticket tomorrow. Kita harus membeli tiket besok. Nah, karena ini adalah obligation in future, maka di sini ada kata-kata tomorrow karena menceritakan atau menjelaskan tentang obligation atau sebuah kewajiban di masa yang akan datang, sehingga bisa menggunakan tomorrow. Kemudian contoh yang lain, they should win tonight. They are good team prediction. Mereka seharusnya menang malam ini karena mereka adalah tim yang baik. Nah, bisa menggunakan should karena masih prediksi, karena mereka akan menang malam ini. Nah, mungkin pada saat itu mereka berkata seperti itu pada sore hari atau siang hari atau pagi hari. Sehingga mereka berkata tonight, malamnya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari obligation in future. And then I will have to wait until Thursday to meet Mr. Ihsan. Saya harus akan menunggu sampai hari Kamis untuk bertemu Pak Ihsan. Nah, ini bisa menggunakan I will have to wait until Thursday to meet Mr. Ihsan. Jadi itu adalah contoh-contoh obligation in future. Selanjutnya adalah obligation in past. Obligation in past ini adalah kewajiban yang sudah kita lakukan pada masa lampau. Example, contohnya adalah using needed to and had to. Jadi needed to itu adalah bentuk kedua dari need to, and had to itu adalah bentuk kedua dari have to. Seperti itu, karena berbicara tentang past berarti berbicara tentang masa lampau. Selanjutnya, contohnya adalah ini. Yesterday, I had to get up early, but I couldn't. Kemarin saya harus pergi pagi-pagi sekali, tapi saya tidak bisa. Nah, jadi ini menceritakan kejadian yang kemarin, yang mana dia seharusnya itu pergi pagi-pagi sekali. Itu wajib untuk dia, tetapi dia tidak bisa melakukan. Sehingga itu disebut dengan obligation in past. Okay, that's all the example of using of obligation dalam penggunaan waktunya. Selanjutnya adalah modal verbs to express obligation and necessity. Jadi model itu adalah kata bantu, kata kerja bantu ya. Sehingga tidak hanya yang saya contohkan tadi yang disebut dengan model. Nah, di sini ada beberapa contoh model-model yang lainnya. Nah, di sini ada must, kemudian ada have to or has to, kemudian ada should, kemudian ada need, and then be supposed to or had better, kemudian ought to, dan have got to, ini untuk informal. Jadi ini adalah contoh-contoh dari modal verb. Nah, yang biasa digunakan untuk menunjukkan obligation itu biasanya menggunakan must, have to, should, and need to. Nah, itu yang biasa digunakan. Selanjutnya, nah di sini adalah structure of obligation. Struktur bagaimana kita bisa membuat kalimat obligation dengan mudah. Nah, di sini saya membuat rumus yang sederhana. Di sini ada subject plus modal verbs plus verb or infinitive. Nah, kemudian contoh dari kalimatnya adalah he should use his jacket. He ini sebagai subjeknya,
should sebagai modal verbsnya, use sebagai verb infinitive atau verb base, jadi dasar ya, setelah modal itu tidak boleh verb yang lainnya, jadi harus verb infinitive. His jacket ini adalah objeknya. Jadi ini adalah contoh sederhana structure of obligation, bagaimana membuat struktur dari obligation, kalimatnya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya adalah, nah, this is the example of expressing obligation. Ini adalah contoh dari ekspresi obligation. Oke, asking for obligation, jadi bertanya tentang sebuah kewajiban. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Must I wear the hat? Haruskah saya memakai topi? What do we have to do for the project? Apa yang harus kita lakukan untuk proyek ini atau untuk tugas ini? Should we feel happy for them? Haruskah kita merasa bahagia untuk mereka? Nah, ini adalah contoh-contoh expressing of asking for obligation. Jadi, contoh bertanya tentang sebuah kewajiban. Selanjutnya, responnya bagaimana? Nah, ini responnya, you should talk to them calmly. Kamu seharusnya berbicara dengan mereka pelan-pelan. Yes, you must wear a hat and tie. Iya, kamu harus memakai topi dan dasi. We have to collect the data. Kita harus mengumpulkan data. Yes, we should feel happy for their winning. Iya, kita harusnya merasa bahagia untuk kemenangan mereka. Nah, ini adalah contoh dari expressing obligation antara asking dan juga responnya bagaimana. Oke, and then dialogue of expressing obligation. Nah, ini adalah contoh dialognya dari expressing of obligation. Nah, anak-anak bisa melihat dan juga bisa membaca contoh dari expressing of obligation. What are you doing? I'm doing my assignment. I must finish it today. I'm going on holiday tomorrow. Nah, di sini ada kata-kata I must finish it today. Nah, ini adalah contoh ekspresi dari obligasi dan seterusnya. Nah, thank you very much for your attention. That's all of my explanation. Itulah tadi penjelasan saya tentang ekspresi of obligation. Jadi nanti kalau ada yang masih belum memahami, untuk anak-anak bisa bertanya langsung kepada Miss Septi. Oke, and then ini adalah tugas untuk siswa-siswi kelas 10 bahasa Inggris peminatan. Jadi yang pertama, make 2 sentences expressing of obligation in present, 2 sentences expressing of obligation in future, and 2 sentences expressing of obligation in past. Jadi anak-anak membuat 2 kalimat ekspresi of obligation in present. Tadi sudah saya jelaskan, kemudian future and past. Jadi masing-masingnya itu 2 kalimat saja. Kemudian make a group in couple, write a dialogue of expressing obligation. Silahkan temukan pasangan kalian, laki-laki atau perempuan-perempuan. Nah, silahkan membuat dialog, nah, expressing of obligation. Kemudian write the assignments into your book and collect it your WA group by writing your name and class. Jadi silahkan tugas-tugasnya itu ditulis ke dalam buku tulis dan dikumpulkan melalui WA group dengan menuliskan nama dan kelas. Okay, that's all students. Okay, thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.